Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga bisa bertatap muka di sini dengan penuh gembira. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang kami hormati para inisiator Partai UKM Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, sebuah provinsi kecil tapi sangat strategis dan sebuah provinsi yang memiliki sejarah dan akar budaya yang sangat menentukan berdirinya republik ini. Karena Yogyakarta adalah simbol peradaban di budaya, peradaban kebangsaan Indonesia, khususnya di Jawa dan Nusantara. Nah, perkenalkan, nama saya Safrudin Budiman SIP. Panggilan saya Gusdin. Saya lahir di Sumeneb, sebuah kerajaan yang Sumeneb ini patronnya juga kepada Mataram. Adat istiadatnya hampir sama, budayanya hampir sama, penuh unggah-ungguh dan sopan santun dan istilahnya saling menghargai, penuh tata krama. Saya dididik dari keluarga yang memang paham tentang apa itu priai, non priai, abangan, non abangan, ningrat dan non ningrat, kelas abtenar atau non abtenar. Jadi semua ini menjadi sejarah bagi pergerakan nasional, dan hari ini kita hadir di Jogja dan kebetulan kami juga sebagai pimpinan di sini, sebagai sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Usaha Kecil Menengah atau DPP Partai UKM. Partai UKM lahir sebagai kawah candra di muka terhadap perubahan-perubahan politik yang ingin kita tunjukkan ke depannya, terutama visi Indonesia Emas di 2045. Partai UKM memiliki basis garapan yang pertama pelaku UMKM, kayak orang seperti ini pelaku UKM, usaha kecil menengah, koperasi, pedagang pasar atau pedagang kelontong, dan juga basis garapan kita adalah perempuan. Dan kita menempatkan perempuan di struktur itu 50%. Kaum disabilitas atau berkebutuhan khusus. Basis kita juga ada kalangan media dan milenial. Itu yang kita garap sebagai basis utama pergerakan politik kita. Partai UKM tidak lepas dari dukungan relawan-relawan politik Jokowi Amin pada 2019 lalu. Kita memiliki keresahan dan tantangan bahwa apalagi di tengah pandemi ini, bayangan kita visi Indonesia Maju itu kan lebih progresif. Tapi karena pandemi ini, maka situasi itu harus dievaluasi ulang dan dikocok ulang. Karena resesi ekonomi mulai ada di depan mata, kemerosotan ekonomi itu ada. 2 kuartal terjadi penurunan ekonomi, dan yang bisa bertahan hari ini adalah UKM, usaha kecil menengah dan pelaku-pelaku pedagang di bawah. Partai UKM lahir untuk memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia bahwa kita akan membangun negara ke depan menjadi negara yang negara kesejahteraan. Makanya kita memiliki visi mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sebagaimana tagline kita. Jadi kita ingin bahagia, bergembira dan sejahtera bersama. Bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya lurahnya,
bukan hanya gubernur ya, bukan hanya kelas menengahnya yang bahagia, tapi masyarakat bawah juga harus menikmati kesejahteraan, perlu meningkat secara bersama-sama. Kita memiliki 7 garis besar perjuangan partai, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan, kesetaraan ekonomi, kemajuan ekonomi, kerakyatan, ekonomi kerakyatan, persamaan hak, dan penegakan hukum. 7 garis perjuangan partai ini adalah bagian dari misi untuk yang harus diimplementasikan ke bawah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kita memiliki tafsir hermeneutika terhadap Pancasila, yaitu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama-sama, mewujudkan persamaan hak tadi, penegakan hukum, kesetaraan ekonomi, kemajuan ekonomi, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan. Semua itu adalah sumber dari nilai-nilai keagamaan. Jadi partai kita mengakui dan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dalam konteks bernegara, beragama, dan bermasyarakat. Kita ingin membangun masyarakat itu dari bawah, grassroots, bukan membangun dari atas, bottom up. Partai ini pun dibangun dari bawah, bukan dari atas. Supaya apa? Supaya ada harapan yang terserap dari bawah, keinginan, aspirasi, bahkan mimpi-mimpi yang belum pernah terwujud dari bawah akan kita wujudkan. Apa itu? APBN untuk rakyat, anggaran belanja negara, pembelanjaan negara untuk rakyat. Kita punya program-program ke depan. Gardu Taskim, Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. Kita punya program namanya Jalin Kesrah, Jalinan Lintas Kesejahteraan Rakyat. Kita punya program 1 RW 1 koperasi. Kita juga punya program emansipasi perempuan, kepedulian kepada penyandang cacat, kesetaraan terhadap penyandang cacat atau disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kita juga punya program untuk kalangan milenial, inkubasi bisnis, pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan kredit murah dengan bunga murah sehingga masyarakat bisa memiliki akses terhadap perbankan, terhadap layanan keuangan. Pemerintah itu adalah sebuah tatanan yang mengatur, dan proses pemerintahan itu harus dilalui lewat jalur politik. Kita membuat partai ini tujuannya adalah berkuasa secara demokrasi, secara demokratis, dan secara intelektual. Kita berproses bikin partai dari bawah akar rumput dan menjadi kekuatan. Kita daftarkan partai kita Departemen Hukum dan HAM, mengikuti verifikasi faktual, dan kita lolos. Insya Allah kita akan merebut kekuasaan itu, dan kita tidak perlu muluk-muluk karena kita masih partai baru. Ada potensi 65 juta suara pelaku UMKM plus dari kalangan perempuan, milenial, disabilitas, kalangan media. Paling tidak dapat 15 juta. Serendah-rendahnya 2 digit 10 juta, kira-kira 7%. 7% itu kan kita akan bikin rancangan undang-undang pemulihan ekonomi recovery, undang-undang pelayanan kesehatan, undang-undang tentang UMKM, undang-undang bagaimana memberikan kredit murah kepada rakyat, undang-undang yang berpihak kepada kepentingan pelaku UMKM. Jadi kita tidak main-main di sini. Kita berada di sini untuk merebut kekuasaan yang mulia untuk kepentingan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Kita memang terbatas. Hari ini kita launchingnya virtual karena kita nggak mungkin mengerahkan 1000 orang, ratusan orang karena terbatas oleh situasi pandemi. Tetapi cita-cita kita tidak terbatas. Hari ini kita dibatasi pandemi, tapi cita-cita dan keinginan kita tidak pernah terbatas. Apa itu? Adalah ingin mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
dengan konsep negara kesejahteraan, dengan konsep negara welfare state, di mana rakyatnya mendapatkan ruang akses yang sama sehingga dia bisa menjadi merdeka, sebenar-benar merdeka, sehingga mereka menjadi orang yang memiliki hak yang sama dan memperjuangkan dirinya dengan layak, sandang, papan, dan pangan. Terakhir, Partai UKM adalah partai kader, partai yang disiplin, partai yang terorganisir dengan rapi, partai yang bekerja secara sistematik, masif, dan terorganisir. Partai kader adalah partai intelektual organik. Apa itu intelektual organik? Orang-orang yang sangat peka terhadap problematika yang ada di masyarakat, realita yang ada di masyarakat, yang tidak hanya mengedepankan keilmuan saintifik. Intelektual organik menurut Antonio Gramsci adalah bagian dari akar budaya kehidupan masyarakat yang diekspresikan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi tidak ada batas-batas ruang ketika kita ingin menyelesaikan dan ingin memperbaiki bangsa ini untuk lebih baik. Hari ini pemerintahan Jokowi sudah sangat baik, tapi kita akan lakukan lebih baik lagi. Kita akan teruskan nawacita pemerintahan ini, dan kita akan kokohkan atau kita teguhkan bahkan gerakannya dalam konteks gerakan Islam itu namanya tajdid. Jadi gerakan Pak Jokowi nawacita itu kita tajdid, gerakan untuk pencerahan peradaban. Jadi gerakannya itu diteguhkan, meneguhkan, kita teguhkan untuk mencerahkan peradaban, sehingga Indonesia itu menjadi Indonesia yang bahagia, yang bergembira, yang bisa hidup sejahtera. Kita ingin keluarga kita, orang tua kita bisa menikmati kemerdekaan ini, dan bukan hanya untuk para konglomerasi, bukan hanya orang-orang yang hanya menjadi oligarki politik, bahwa kekuasaan rakyat, daulat rakyat ada di tangan pelaku-pelaku ini. Jangan sampai kekuatan rakyat hanya menjadi mesin pengumpul suara, menjadi alat setrika terhadap gerakan untuk meluruskan gerakan mereka saja. Tetapi rakyat adalah berdaulat di negeri sendiri, berjuang di negeri sendiri, menikmati negeri sendiri, dan berhasil meningkatkan kesejahteraannya secara bersama-sama. Tanpa kita mengorganisir dengan rapi, dengan baik, itu sulit. Tapi kami yakin, kami punya pengalaman, kami punya eksperimen, kami punya pemikiran yang ke depan kita akan lebih maju. Oleh karena itu, hari ini Partai UKM berbasis digital, informasi, teknologi, komunikasi. Why? Kenapa? Karena memang kita terbatas. Kampanye kita berbasis teknologi, berbasis informasi, berbasis komunikasi, berbasis teknologi digital. Sama seperti pembayaran di sini udah pakai digital, Dana, OVO. Partai kita pendaftarannya nanti pakai online. Orang mau nyumbang juga ke partai ini online. Semuanya berbasis teknologi. Informasi sudah, dan kita memaksimalkan optimize sistem di searching, di Google, di Yahoo, dimanapun, sehingga partai kita bisa dikenal. Mungkin itu sebagai kata saya di Jogja. Ke depan kami akan hadir di sini. Saya sangat senang dengan suasana Yogyakarta, apalagi sambil mendengarkan lagunya Club Project Yogyakarta. Pak Miarto mungkin lebih tahu. Dan saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah mendirikan partai dan di launching juga di Jogja, dan Hotel Garuda itu tempat awal kita melakukan koordinasi. Tapi kita hari ini partainya lebih baik. Kita datang ke rakyat, pelaku-pelaku UKM, pedagang, mendengar, menyerap, dan menganalisis, menghipotesis apa problem-problem yang terjadi. Di tengah keterbatasan pandemi ini, di tengah harapan-harapan yang
belum tercapai. Kita akan wujudkan mimpi-mimpi rakyat kecil itu untuk menjadi nyata dengan tindakan, dengan manajemen yang baik. Kita punya konsep namanya excellent strategic of organization, excellent strategic of politics, excellent strategic of management, excellent strategic of network. Sepertinya kita diam, tapi kita terus bergerak dengan konsep apa? Melipat gandakan waktu dan melipat gandakan jaringan. Kalau di bisnis, melipat gandakan waktu, melipat gandakan penghasilan. Cuman kalau kita meningkatkan jaringan, insya Allah 2024, insya Allah kita menjadi 5 atau 4 besar, menjadi partai besar. Karena kita diciptakan untuk lahir menjadi partai besar. Dari zero to hero. Kalau partai lain itu diam karena pandemi ini, mungkin karena pengusahanya juga udah rontok, mereka sama seperti kita, partai yang baru. Kenapa? Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa konsolidasi. Sama saja, walaupun punya uang pun nggak bisa jalan. Karena inilah kelemahan kondisi subjektif yang kita berubah menjadi kondisi objektif. Dari kelemahan, dari tantangan menjadi peluang. Demikian akhirul kalam. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah UKM, UKM bangkit. Salam pejuang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gusdin. Dan dimohon untuk tetap di tempat karena kita akan berfoto dulu sebelum nanti kita akan keliling menuju ke beberapa UKM yang ada hadir di sini. Dan tentu saja sesi foto ini akan ditemani oleh teman-teman